Oke, hari ini Mai mau review game yang akhir-akhir ini Mai mainin. Ini game yang nggak biasa, karena game ini game dari PlayStation 1. Kalau kalian masih main PlayStation 1 dulu, mungkin pernah coba game ini adalah From Mission 3. Jadi gamenya nggak kayak game cewek pada umumnya. Ini game tentang robot ya, jadi awalnya ini tokoh utama Kazuki ini seorang pilot dari robot Disney. Robot kita sebutnya Wonzer ya, pilot dari Wonzer, dan dia cuma kerja aja di situ sebenarnya. Jadi tempat kerja dia membuat Wonzer, jadi dia jadi pilot untuk tes Wonzernya. Tapi nanti ada jalan cerita, dan yang menarik di From Mission 3 ini jalan ceritanya ada dua ya. Jadi tergantung pilihan kamu, nanti ada dua jalan cerita. Nah, di dua jalan cerita ini Mai udah berapa kali main ya. Beda jalan cerita juga sudah mainin. Jalan cerita pertama hampir tamat kemarin, tapi ada gangguan bukan gangguan sih, karena Mai ganti SD card-nya, jadi datanya hilang padahal udah hampir tamat. Itu jalan cerita pertama, dan jalan cerita kedua Mai juga udah mainin kemarin barusan tamat. Jadi dua-duanya itu nggak pakai cheat, jadi benar-benar real mainnya. Nah, ini main yang ketiga kali untuk nyoba lagi yang jalan cerita pertama yang Mai nggak sempat tamatin itu, tapi Mai dapatnya orang lain. Maksudnya teman-temannya si Kazuki ini bisa berbeda ya orangnya. Nah, Mai juga kaget loh, kok orangnya berbeda. Nah, jadi setiap keputusan kita di game ini bisa membuat perubahan, termasuk teman-teman kita di sini nanti berubah beda ya. Nah, tapi di game yang kali ini memang Mai pakai cheat, tapi cheatnya nggak seru ya. Kalau sepanjangan kita main game itu semuanya pakai cheat, itu nggak akan seru. Jadi Mai cuma pakai cheat seperlunya aja. Jadi hari ini kita lihat gimana main simulator ya. Simulator ini tujuannya sebenarnya untuk menaikkan weapon level dari pilot kita ya. Jadi kalau ketemu musuh, attack-nya bisa besar, dan tentu saja level kita bisa full nanti ya, attack power-nya tinggi. Apa sih itu attack power? Nanti Mai jelasinnya. Ini ketika kamu pilih masuk ke network, dan kamu akan pilih simulator di sini. Pilih yang battle simulator, pilih yang real battle. Gimana cara dapetinnya nanti? Ini semua banyak ya, informasinya di internet sangat banyak. From Mission 3, ketik aja itu. Dan real battle Fukushima ini adalah yang tersulit dari semua map simulator yang pernah ada. Oke. Jadi Mai itu tujuannya mau semua pilot Mai dapat weapon levelnya S, itu yang tertinggi ya. Nah, ini AP adalah attack power alias level pilotnya. Ke-30 ini sudah maksimal. Nah, ini juga sudah maksimal. Itu HP-nya kenapa 94 kali? Itu cheat-nya nyala berarti ya. Oke, AP 30 udah maksimal. Nggak butuh lagi simulator sebenarnya AP-nya 30, kecuali mau naikin weapon levelnya ya. Weapon skill-nya, ini ada level skill-nya di sini. Nah, Mai mau naikin yang masih mangne ini. 20, 26 AP-nya ini masih butuh dinaikin. Terus karena ini karena 30 semua ya, bebas aja mau pilih siapa. Ini Dennis sudah S rifle-nya. Jadi terus mau yang mana ya? Mungkin yang ini aja deh. Emang Kazuki maunya naikinnya sampai S semua soalnya ya. Defense-nya itu kenapa harus dipilih anti apa? Bisa cari tahu di internet atau nanya Mai boleh nanti kalau kalian main nama gamenya ya. Kalau Mai sih apa aja nggak apa-apa. Bisa ditaruh di mana aja. Kalau real battle seperti ini dapat XP-nya lebih besar, dan biasanya kita-kitanya terpisah seperti ini ya. Dalam satu simulator kita cuma bisa pilih 4 orang.
Nah ini lini senjatanya Mai kasih 2. Satu misil yang ini, satu lagi shotgun. Nah, anti-P di sini maksudnya adalah kita lini ini akan lebih tahan dengan musuh-musuh yang memakai senjata yang basicnya P. Ini misil basicnya F, kelihatan di sini ya. Nah, di sini M gun, machine gun, basicnya P. Tapi dia antinya anti I. Nah, jadi kalau basicnya P, si lini kalau ketemu dengan musuh yang ini, dia tidak akan damage-nya nggak akan terlalu besar. Jadi dibanding dengan teman-temannya yang enggak anti P, damage-nya akan lebih kecil. Tapi musuh yang ini anti I. Nah, artinya musuh yang ini juga lebih tahan dengan senjata yang basicnya I. Seperti shotgunnya lini. Nah, lihat ya shotgunnya lini tadi. Nah, di bawah sini ada tulis I. Shotgun itu I basicnya, basic senjatanya. Nah, yang misil basic senjatanya F. Oke, kita coba lihat dulu ya. Jadi, kalau mau cheat, gampang sebenarnya kalau kalian pakai emulator seperti yang Mai pakai IPSXi, itu tinggal geser aja slide di bawah sini. Tuh kelihatan ya. Lihat sekali lagi Mai ke slide. Oke, di sini klik yang ini. Oke. Nah, di sini kalian tinggal pilih. Kalian bisa save biar aman. Kita save dulu di sini. Jadi kalau mati atau apa kita tinggal ngulang aja ya. Nah, kalau cheat, di sini ada cheat codes. Awalnya cheat codes ini kosong, tapi ada pilihannya, tinggal klik download, semua cheat codesnya keluar. Kalian tinggal pilih mau pakai apa. Lihat nih, ada instantly win the target mission. Waduh, enak ya. Nah, infinite pilot HP. Aduh, pencet. Bentar ya. Nih, infinite AP, attack powernya infinite. Allies can always move. Nah, kalau menurut Mai ini, kalau kita pakai semua cheat ini, maka game ini nggak akan ada seru-serunya lagi. Maksudnya, that's all, that's it. Untuk apa main game? Kalau kita mau full cheat gini ya, nggak ada serunya lagi. Kita pasti menang. Apa sih serunya lagi? Untuk apa kita naikin level skillnya atau apa gitu ya? Jadi Mai sebenarnya pakai cheat ini kepentingannya cuman di sini aja. Pilot HP-nya, karena kadang-kadang kita bisa tertendang keluar atau ada misi-misi yang kita nggak pakai Wanzer, jadi cuman orangnya aja. Dan kalau orangnya aja itu HP-nya cuma 20. Tahu sekali ditembak orang bisa mati. Bisa, kalau musuhnya sudah sangat hebat, sekali ditembak bisa mati. Jadi Mai pakai cheat ini hanya demi melindungi Wanzer supaya nggak hancur, kita nggak mati, itu aja. Ya, seperti di battle yang Fukushima ini, karena memang dia adalah level real battle yang paling susah, dan untuk lini yang masih attack powernya 24 seperti ini, sebenarnya dia masih belum cocok di map yang ini. Tapi karena Mai mau cepat weapon skillnya naik, jadi untuk melindunginya yang paling penting body HP diklik dan apply. Itu aja, body HP-nya jadi 4x9 ya, jadi nggak akan mati. Jadi Mai cuma pakainya buat itu aja supaya nggak gampang mati ya. Oke, lihat di sini kita coba attack ya. Attack ini pakai misil. Kalau mau ganti senjata tinggal klik yang square, tinggal ganti atas bawah atas bawah atas bawah. Oke, kita pakai misil. Ada satu trik katanya kalau kita lagi attack di game ini, banyak-banyak pencet X supaya battle skillnya keluar, katanya gitu ya. Jadi Mai ikut aja deh. Nah, ini naik level weapon skill jadi D. Oke, nah pencet R1 bisa digeser-geser. Nah, ini yang tadi AP masih 26 ya, jadi masih termasuk Wanzer baru. Tapi dia skillnya cukup banyak. Nah, ini skill kita enemy evade 1 double shot. Nah, ini skill baru karena dia pakai 2 senjata yang berbeda di kanan dan kiri, bisa dapat skill ini. Nih, dua-duanya naik, machine gun dan rifle-nya naik. Tinggal diatur, dikeluarin karena terlalu banyak juga yang sama.
Oke, masukin yang ini. Yes. Emma di sini pakainya grenade yang ini ya. Tapi karena grenade itu kalau attack-nya modelnya begini ya. Kalau misil tadi attack-nya satu-satu, tapi kalau grenade dia bisa attack satu area seperti ini. Tapi karena musuhnya cuma satu dan kita cuma bisa attack-nya sampai sini, untuk apa ya kita cuma bisa merusak satu Wonzer, sangat tidak efektif kalau kita pakai grenade-nya sekarang. Dan AP-nya juga berkurangnya besar. Kalau AP kita berkurangnya besar ketika kita diserang oleh musuh, kita nggak bisa balas. Nah itu sangat merugikan ya. Jadi kalau musuhnya cuma satu, nggak usah pakai grenade, kita pakai yang senjata biasa aja. Emma main lengkapi dengan machine gun. Nah ini ada akurasinya berapa persen. Akurasinya gimana bisa besar, gimana bisa kecil, itu bisa diatur dari tangan yang dipakai. Tuh kalau akurasinya kecil. Nah Emma battle skillnya bagus ya, pilot damage, dan bisa combo berkali-kali. Lihat darah pilotnya. Kalau pilotnya habis darahnya, meskipun Wonzernya masih full darahnya, HP-nya masih full, tapi pilotnya mati, maka mati Wonzernya nggak bisa dipakai-pakai lagi ya. Jadi itu keuntungannya battle skill pilot damage. Nah ini Kazuki, ini tokoh utamanya. Tokoh utamanya saya lengkapi dengan mail dan ini shotgun ya. Satu spike, satu shotgun. Oke. Coba ya, siapa tahu double shotnya keluar lagi. Oh nggak keluar. Oke, ini darah tangannya udah mau habis. Lebih baik dipenuhin dulu darah tangannya. Oke, ada shotgun ini. Kalau misil terlalu dekat tidak bisa diserang dengan misil ya. Ya kan sudah dibilang Lini. Oke, shotgunnya naik juga levelnya. Lini memang belum cocok di sini. Sulit banget. Itu kakinya udah hampir hancur itu. Karena itu harus selalu dilindungi dengan cheat. Saya tidak rekomen pakai cheat, tapi kalau memang hanya kita butuhkan seperti ini, saya rasa boleh-boleh saja. Tuh kakinya Lini rusak, terus saya coba cheat yang ini dinyalakan, kakinya ada lagi. Lihat ya, tunggu deh. Tuh, nah kakinya ada lagi nih. Karena dia male, dia cuma bisa serangnya satu kotak ya. Nah kalau kita attack dengan shotgun ke musuh yang ini, dia akan bisa balas. Lihat di bagian musuhnya ada kelihatan senjatanya ya di atas. Tapi kalau kita menjauh seperti ini, nah dia nggak bisa balas tuh. Itu kelemahan male. Memang dia lebih kuat attack-nya, tapi dia attack-nya cuma bisa satu kotak aja. Yang ini, oke, karena dia pakai senjata tidak usah jauh-jauh, mau kemanapun juga masih kena. Oke, kena lagi, battle skill keluar. Oke, Lee ini sudah lumayan kuatnya. Yang ini male, jadi ingat lari sedikit, attack, dia nggak bisa balas. Lebih awet darah kita ya. Ini ada satu di bawah nih, kayaknya buat Lini bisa dia ngalahin itu, atau ya udahlah kita bantuin aja, nanti kelamaan soalnya. Ini anti eye tapi dia male, jadi lebih baik dari jauh aja, seenggaknya musuhnya nggak bisa balas ya. Itu paling aman. Kalau feelingnya Mai, kayaknya ini bisa selesai dalam kurang lebih
17 ton. Kita lihat ya, kalau bisa kurang dari 17 ton. Itu tangannya udah mau habis tuh. Kita apply aja supaya tangannya bertahan ya. Mau di-apply semuanya juga nggak apa-apa. Mai itu cuma merasa bersalah aja kalau semuanya 9999 gitu ya. Kayak gimana ya? Kelihatan banget kalau kamu tuh lagi pakai cheat gitu. Jadi tuh misilnya bisa serang jauh banget dari musuh. Nggak apa-apa, kita juga nggak akan mati. Nah itu masalahnya ya. Lari sedikit, nggak usah, itu akurasinya 0. Yang ini aja yang deket nih. Semakin dekat akurasinya semakin besar. Jangan serang musuh yang terlalu jauh, nggak ada gunanya. Kenapa Mai ganti-ganti senjatanya? Ini hanya demi weapon skillnya biar bisa naik semua ya. Pengen banget semuanya DBS. Saya ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Oh ya, kamu bisa kasih senjata apapun buat Wonzer kamu. Dia ada spesialisasinya sebenarnya ya. Spesialisasinya adalah senjata pertama yang mereka bawa ketika kamu ketemu sama karakter mereka. Nah itu weapon asli. Nah seperti Lee ini, weapon asli dia sebenarnya machine gun. Tapi Mai kepingin aja lihat dia pegang senjata. Jadi Mai tambahin rifle. Wah gini jauh di atasnya. Balas aja, nggak akan mati. Tuh, kakinya belum habis. Kalau kaki Wonzer kita habis, selain jalannya jadi nggak jauh, akurasi musuh juga akan tinggi. Karena kita nggak bisa geser-geser badan gitu ya. Jadi tidak bisa menghindari attack dari musuh. Karena itu kaki penting, darah di kaki juga penting. Jangan bilang nggak apa-apa kakinya hancur, nggak boleh. Tapi kalau kakinya musuh yang hancur boleh banget. Dia nggak bisa lari juga jadinya ya. Terus bisa kita bully dia dari jauh. Oke, ini udah turn 4. Kira-kira Mai berhasil nggak ya menang sebelum 17 turn atau 15 nih? Asalnya nembaknya nggak ada yang meleset-meleset kayaknya bisa. Nah, betul skillnya nggak keluar. Tuh, tangan musuhnya hancur. Yang hancur bukannya megang senjata ya. Ayo, lari. Oke, attack. Nanti kita coba granatnya ya waktu musuhnya ngumpul. Enak banget itu kenanya rame-rame loh. Oke, sudah ke F shotgunnya Kazuki. Abis F itu naiknya ke S. Jadi dia naiknya A, B, C, D, E, F, S. Oh, tangannya habis. Sama tangan satu. Oh, tidak bisa. Kita tungguin tangannya. Regenerasi tangannya ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, dua musuh di atas boleh bunyi sesuka hatinya. Boleh. Sekarang boleh. Tunggu sampai saya habis ya. Dia kakinya cukup besar juga, darahnya Lini sudah 800. 800 itu kakinya udah kuat ya. Tapi nggak cukup kuat untuk musuh yang ini. Ini memang musuhnya yang special force, imaginary number. Siapa mereka? Kalau kalian main game ini nanti kalian tahu. Itu adalah elite force yang dipunyai musuh yang benar-benar kuat. Tergantung jalan cerita kamu yang mana. Unik nanti ini jalan ceritanya. Skinnya nggak keluar ya. Ayo dong, itu skillnya tadi keren banget in double shot tadi. Aduh, susah ya keluar.
Nah ini udah lagi di sini. Oke. Biasa surrender nih. Double shotnya keluar lagi nih. Habis. Ini mati. Habis sudah. Oke. Naik. Rifle-nya sudah di. Masalahnya nggak cukup komputernya untuk simpen lagi, jadi sudah dapat satu nggak apa-apa. Itu oke. Kartu habis. Kalau main-main ini ya ada kesenangan tersendiri ketika nembakin Wonzernya musuh ya. Ini kayaknya cocok sama kamu kalau lagi kesel terus main game ini nembak-nembakin gitu, kayaknya kekesalan kamu dilepas di nembakin Wonzernya musuh nih. Oke. Isi tangan. Oke. Kalau tangannya habis, nggak bisa lagi di attack kita. Nggak apa-apa, kamu mau nyerang Kazuki mah. Chaff. Ini battle skill. Kalau kena missile begini nggak kena. Tuh miss. 0 damage. Ini apa? Aduh, yang ini dong yang deket. Oke. Masih belum surrender ya, coba. Pantang menyerah juga ya. Oke, kira-kira attack. Oke, ini nyampe. Jangan miss, sering miss rifle ini. Oke. Dia udah nggak bisa balas lagi, cuman pakai tonjokan gitu. Gak apa-apa, ditonjok kecil banget, kasih aja dia nonjok. Nah ini mati pilotnya, ini pilotnya mati, robotnya nonjok. Oke. Robotnya masih nyisal ini lagi darahnya, tapi pilotnya mati, selesai. Nggak bisa dipakai lagi robotnya. Yang ini mati. Wah, nanggung nih, dikit banget. Kasih. Oke, selesai mati deh kali ini. Belum. Oh my gosh. Kesel itu gitu ya, kalau musuh kita tinggal dikit banget darahnya nggak mati, tapi dia masih bisa attack kita. Ini keluar lagi, Chaff. Nggak kena. Aja. Miss. Waduh, Dutton 7 ini masih di bawah sini nih kitanya. Yakin nih mau bisa menyelesaikan tantangan yang mau buat sendiri tadi. Oke, di bawah kelar, yang di sini kelar, berarti kita tinggal ke tengah. Ada ini nih, mau ditembakin dulu nggak nih? Ini dihancurin dulu tempatnya nih. Ini mapnya sangat sulit, mana pakai panjat-panjat. Mau coba pakai grenade, tapi ada musuh yang ngumpul nggak nih? Kalau nggak ngumpul nggak ada gunanya, sayang aja. Ini cuma satu kenanya, nanti aja. Ini juga mau manjat-manjat. Bisa di attack nggak ya? Enggak, akurasinya nol. Nah ini masih nih pembulian terjadi ini ya. Nah itu tangannya tuh, tangannya ya. Ya. Pokoknya seru deh ini, dari kamu bisa
selain battle-battle begini, bisa simulator yang begini atau battle yang di jalan ceritanya, kalian juga bisa otak-atik Wonzernya, bodinya pakai yang mana, kakinya yang mana, tangan kanan sama tangan kirinya beda juga bisa, senjatanya apa. Jadi seru sebenarnya ini ya, tapi butuh kesabaran juga. Kesabaran tuh naikin battle skill. Karena nggak gampang ini, battle skill mereka bisa naik tuh nggak gampang. Nah ini sekali kena 2 nih, lihat ya, daerah yang warna merahnya lebih tua, itu adalah tempat granatnya akan jatuh. Oke, lihat tuh, darahnya berkurang langsung. Ini ganti senjata aja, cuman tusuk dulu. Dia bisa nembak, kita bisa kesini. Nine. Oh ya, misil nggak selalu ada ya, ini cuma ada 6. Kalau kamu punya backpack bisa reload misilnya, tapi Mai nggak pakai backpack kan. Kamu anti ice, saya kasih P. Wah, udah hancur tangan satu. Jadi keren banget sih Lui. Ini bisa kena 3 kayaknya. Oke. Butuh naikin level granat dulu. Ya, pilotnya nggak mati. Nggak mati. Aduh, ini terrainnya juga susah. Naik turun, atas bawah. Oke. 41% lumayan. Kayaknya misilnya musuh nih sudah habis. Kemudian udah nggak misil lagi. Dan yang ini udah nggak ada. Iya, dia nggak ada misil lagi. Oke, dia cuma bisa nonjok doang. Kasih nonjok. Nonjokan kecil banget ya, kecil banget. Nih, coba kita matiin aja cheat code-nya ya. Kira-kira mati nggak? Oke. Ada anjing gue yang kasih tahu baterainya udah mau habis nih. Gak apa-apa, aman nih, dia cuma balas pakai tonjokan, gak apa-apa. Tonjokan kecil banget ya, jadi kita kasih dia tonjok kita, terus dia tapi kadang-kadang bisa stun, kadang-kadang. Tunggu deh, granatnya masih ada nggak? Oh, masih ada. Kita pakai granat lagi. Nggak bisa kena lagi 3. Kenanya 2. Ya, lumayan deh. Nanti robotnya bisa kamu upgrade juga. Tuh, loh. Hancur dia. Bisa upgrade biar HP-nya nambah, biar akurasinya nambah. Dan itu butuh duit, kalau kamu nggak ada duitnya nggak bisa. Jadi simulator ini adalah salah satu cara untuk mencari uang. Akurasinya kecil pasti dia dari atas terlalu jauh, makanya terlalu kecil. Oke, kita coba pakai ini ya. Tusuk dengan spike. Oke. Kazuki mah sudah bagus, sudah hampir S. Kayaknya ada harapan nih sebelum rank ke-15 selesai nih. Nah, kecuali bisa miss. Kesel ya. Kesel. Ini musuhnya udah pisah-pisah. Nggak bisa pakai granat lagi, sayang aja tuh. Oke, pilot damage.
Ini kayaknya bisa mati deh sudah. Tuh. Sudah F handgunnya. Kalau di battle sesungguhnya pilotnya mati, robotnya kita bisa dapat loh, robotnya musuh. Terus bisa kita jual, bisa kita divide in parts, kita bisa pakai juga bagian-bagian tubuh dari musuh dimutilasi ya oleh kita. Udah apa nih, nggak akan mati, tinggal satu musuhnya ya. Oke, turn 12. Masih ada nggak nih misalnya? Oke. Warna-warna robot kita juga bisa kita ganti ya. Kalau kamu bosen warnanya apa? Tuh, sudah surrender. Oke, kalau dia sudah surrender, jangan kira dia sudah menyerah seperti yang kita pikirkan. Dia bisa balik nyerang kita lagi. Dia bisa berubah pikiran. Kecuali surrendernya pakai ID, surrendered. Kayak ini. Tuh. Kalau ini dia udah selesai. Dia nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Dia menyerah. Berapa? 12 turn ya. Ini happen kalau musuh-musuh kalau battle skill kita udah tinggi-tinggi. Prize money-nya dapat 600. Oke, review sampai situ dulu. Buat teman-teman yang mau coba, silakan. Terus trik-triknya, tips, secret, apapun itu banyak sekali di internet. Ketik aja Front Mission 3. Di situ kamu bisa lihat segalanya. Nanti kapan-kapan Maya ke review waktu battle yang di storyline-nya ya. Oke. See you. Makasih udah nonton.